Sehat Kak? Pak Yudi, Pak Yudi nggak kondangan apa? Gimana, Kak Isra, Jis? Apa hari Nggak ini nggak kondangan apa? karyawan? Hari ini enggak, Aman berarti ya, aman. alhamdulillah. Satu minggu yang lalu lah, full padat. Podo Pak. Lagi musim ini. Yang lainnya kemana ini? Eh, Kak Aziz, Kak Gintoro tadi ini bilang bisa ikut. Ya, Kak, Kak Yudi kemarin WA Kak Aziz ya? Kak apa? Kak Gintoro. Nyoba ngubungin, Pak. Kak, enggak WA, nyoba Hmm. ngubungin. Ya, saya hubungi lewat via telepon. Oh, tapi Tapi kata udah bisa. oh, saya WA kan tadi pagi saya WA lagi saya telepon nggak diangkat, tapi saya WA terus katanya Insya Allah bisa ikut nanti apa? Nanti siang siang ini maksudnya. Ya kalau tadi pagi sih berangkat juga ya lewat depan rumah. Hmm, hmm. Cuman kan ya karena bawa kendaraan jadi
Yang lain Isro. mungkin bisa sambil dihubungi Kak, biar kita jam setengah 13.35 bisa mulai gitu. Dari siapa? Hah? Kak Badri cek golek sinyal apa ya? Sampai Bali. Tuh, cenguk. Siapa? Panas Sumeng. Ya, Pak Badri. Yang sakit siapa? Ah, Yang sakit? Yang sakit siapa? Bu Indah, Bu Indah. Bu Indah, apa? Guguran loh. Guguran. Kiret. Udah. Panas pot. Kak Rizky tadi Baru saya tahu. udah telepon Pak Gin. Tadi tak suruh ikut Hah? kok. Pak Gin. Bisa ya? Bisa kayaknya loh. Alhamdulillah. Ajakin Kayaknya Kak sana. Pak Gintoro ini karena ini loh apa? Beliau kayaknya mau pensiun ya Pak. Iya, paling 2-3 tahun lagi kayaknya. Ya kemarin sih arahannya ya nggak apa-apa, sembari berjalan gitu. Yo hitung-hitung inilah ngisi kegiatan nanti kan juga waktu tatap muka kan kumpul bareng-bareng teman-teman gitu. Iya. Baik, sembari nunggu kawan-kawan yang lain kita mulai mungkin ya, supaya nggak ini. Jadi nanti kalau bisa jam 15:05 kita maksimalkan. Itu 2 JP 15:05 itu sudah selesai seperti itu. Mungkin monggo untuk buka acara. Mungkin yang belum kali ya, yang belum untuk buka acara bisa Kak Lutfi atau siapa yang belum? Mungkin Kak Lutfi kali. Baik Kak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi nasta'inu ala mirdani. Yang terhormat Kak Rizky sebagai fasilitator serta rekan-rekan kakak semua guru PJOK di kelas 003. Pada kesempatan siang hari ini, sebelum kita memulai kelas atau pembelajaran pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya yaitu penyampaian materi atau pembelajaran pada siang hari ini yang akan dipimpin atau diberikan oleh fasilitator kita yaitu Kak Rizky. Kepada Kak Rizky dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Kak Lutfi atas waktunya. Kakak-kakak sekalian, izin untuk share screen ya. Ini sebelumnya saya mohon maaf karena saya juga sedang di sekolah ya. Jadi mungkin nanti ada suara yang bising ya, tapi semoga aja enggak ya. Tapi nanti kalau misalnya ada yang suara yang bising karena anak-anak lewat ataupun apa ya, saya mohon maaf seperti itu. Tapi insya Allah saya sudah berada di ruangan tersendiri untuk saat ini. Baik kakak-kakak,
kita mulai ya. Kakak-kakak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Baik kakak-kakak, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua. Tabik pun. Ya baik kakak-kakak, berjumpa lagi ya pada agenda kita kali ini, yaitu kegiatan diseminasi PKG PJOK yang insya Allah kita doakan semoga kita semua termasuk saya, baik kakak-kakak maupun saya, itu selalu diberikan semangat oleh Allah ya untuk dapat melaksanakan aktivitas ya sebagaimana mestinya, kemudian selalu diberikan semangat untuk menjalani kegiatan-kegiatan kita selama PKG PJOK ini sampai dengan lulus 100% semuanya. Amin Allahumma amin. Baik kakak-kakak, di modul kali ini adalah modul 1.6 ya, yaitu mengenai pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Kakak-kakak semuanya, rekan guru PJOK ya, yang insya Allah selalu dalam keadaan ceria, selalu dalam keadaan semangat ya. Jadi di era sekarang ini pendidikan yang terus berkembang ya penting bagi kita sebagai guru untuk mengasah pengetahuan termasuk dalam keterampilan untuk merencanakan pembelajaran Kak. Kalau kita breakdown ya, bagaimana sih kita termasuk saya ya, karena di sini saya juga belajar ya, sama-sama belajar kita. Bagaimana sih selama ini kita sebagai guru PJOK merencanakan sebuah pembelajaran ya? Apakah kita sudah menerapkan standar kurikulum yang ada ataukah kita hanya melaksanakan aktivitas pembelajaran di dalam prakteknya di lapangan saja ataukah kita memang sudah benar-benar melaksanakan perencanaan itu dari awal dari mulai tujuan pembelajaran ya menggunakan model-model perencanaan pembelajaran yang ada ya. Itu perlu kita refleksi kakak-kakak semuanya, jadi supaya bagaimana pembelajaran kita itu menjadi pembelajaran yang bermakna ya, pembelajaran yang dapat dikenang oleh anak-anak, pembelajaran yang dapat menjadi apa ya, kesenangan bagi anak-anak ya. Itu perlu kita refleksi bersama. Nah, harapannya nanti di sesi kali ini kita mampu ya, kita bisa melaksanakan atau membuat perencanaan pembelajaran PJOK yang bermakna dengan model yaitu backward design. Sebelumnya di modul 1.5 kita juga sudah membahas sedikit ya mengenai model backward design tersebut. Nah, nanti di sini kita gali lebih mendalam terkait dengan bagaimana sih model backward design tersebut ya. Bagaimana cara merumuskan tujuan pembelajaran dengan metode ABCD ya. A audience, B-nya behavior, kemudian C-nya condition, D-nya degree ya. Itu bagaimana saya yakin kakak-kakak sedikit banyaknya sudah paham ya mengenai bagaimana sih merumuskan tujuan pembelajaran yang baik dan benar seperti itu. Baik kakak-kakak, seperti biasa ya, nantinya saya mengingatkan kita semua akan kesepakatan kita bersama ya. Yaitu yang pertama menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon ketika rekan yang lain sedang berbicara, kemudian hadir seutuhnya ya, meluangkan waktu, kemudian menghargai waktu bersama,
kemudian memaksimalkan fitur chat, ya, memaksimalkan fitur chat ketika ada yang ingin ditanyakan ataupun menyampaikan pendapat ataupun jawaban, ya seperti itu. Kemudian klik raise hand sebelum kakak mau bertanya. Kemudian jika terjadi gangguan teknis itu adalah hal yang wajar, Kak. Jadi sebenarnya di sini kita kan belajar ya, Kak. Di sini kita belajar bersama-sama. Jadi tidak ada yang statusnya itu apa ya? Bisa dibilang statusnya itu lebih unggul ataupun lebih pintar, itu tidak. Kita sama-sama belajar di sini. Kemudian jika ada sesuatu yang kurang dipahami terkait teknis, terkait cara memakai sesuatu, cara memakai aplikasi, cara memakai software, itu kan termasuk gangguan teknis. Nah, kita bisa bicarakan itu, kita bisa belajar bersama. Di sini ada Kak Lutfi kan, yang saya yakin di generasinya Kak Lutfi ini lebih lebih mengenal akan teknologi, akan IT, komputer, ya segala macam. Saya yakin beliau ini lebih bisa lah untuk membantu kita, ya, membantu kakak-kakak. Jadi jangan khawatir, Kak. Ada Kak Lutfi, nanti kalau ada apa tanyakan saja sama Kak Lutfi. Nah, saya juga insya Allah siap untuk membantu. Jadi kakak nggak usah tidak perlu khawatir terhadap ya gangguan-gangguan teknis tersebut. Ataupun kalau misalnya jaringannya sedang tidak baik ataupun kuotanya sedang habis, ya bisa bilang aja, Kak. Yang penting saya itu saya itu punya pegangan gitu, Kak. Maksudnya punya alasan gitu. Ketika nanti rekamannya ini, misal kakak cuma masuk berapa menit terus gangguan teknis, itu saya punya alasan. Kakak ini si A cuma masuk berapa menit karena ini saya bisa laporan ke panitia seperti itu, karena ada gangguan teknis di rumahnya sedang hujan pada saat itu atau mati lampu. Itu bisa, kan, nggak masalah. Yang penting itu tadi, kita sama-sama belajar berkomunikasi, ya, sama-sama berkomunikasi yang baik supaya kegiatan kita semua berjalan dengan lancar, seperti itu. Harapannya kita semua dapat saling berkolaborasi, saling berkontribusi, dan berkomunikasi dengan baik satu sama lain, seperti itu. Selanjutnya, untuk tujuan dari capaian modul umum ini, yaitu guru mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai dengan standar kurikulum merdeka, ya, standar kurikulum merdeka. Kemudian untuk capaian khususnya, yaitu guru mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Jadi sebenarnya kalau standar kurikulum merdeka itu kan guru itu tidak dituntut untuk menyelesaikan semua materi. Guru itu lebih diberikan fleksibilitas, ya, seperti struktur kurikulum yang sebelumnya kita bahas. Fleksibilitas. Kemudian materi yang dipilih adalah materi yang esensial atau materi yang penting, ya. Ya, bagaimana guru kita ini sebagai guru PJOK mampu menyusun perencanaan pembelajaran itu tadi sesuai dengan standar itu tadi, ya. Selanjutnya, peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan model backward design, ya. Sebelumnya di sini sudah ada yang membuka LMS, kan? Membaca-baca. Oke, siap, Kak Ade, hati-hati di jalan. Ada yang sudah mencoba berselancar kali membaca apa sih backward design? Apa sih backward design itu? Bagaimana cara membuat langkah-langkah backward design, ya, seperti itu. Sebelumnya ada nggak di sini yang sudah mencoba membaca LMS di elaborasi?
Belum. Kak Aziz mungkin, udah Kak? Baru melihat Kak, tapi belum sempat membaca. Baru buka-buka dikit. Iya oke, it's okay. Baik, jadi big word design itu adalah desain ya, desain atau model untuk membuat perencanaan pembelajaran. Jadi big word design itu yaitu sebuah model atau perencanaan yang dimulai dari ujung Kak, ya. Yang dimulai dari ujung, kemudian kembali ke titik kita mulai. Jadi jika diibaratkan ketika kita akan melakukan suatu pembelajaran, kita memulainya itu dari tujuan yang akan dicapai oleh peserta didik. Seperti itu. Nah, ini juga kembali lagi cara kita belajar di PKG PJOK ini juga sudah disesuaikan dengan model backward design seperti itu. Jadi misal kita di awal biasanya kan saya menyampaikan tujuan tuh. Nah, peserta didik juga harus dibiasakan tahu tujuannya apa, tujuan pembelajaran hari ini itu apa, seperti itu. Kita mau ngapain sih, nak? Anak-anak itu harus tahu, ya. Jadi guru yang pertama harus menetapkan tujuan pembelajarannya. Kemudian setelah tahu tujuannya yang akan dicapai apa, kemudian membuat asesmennya, asesmen pembelajarannya itu mau pakai apa, ya? Apa mau pakai observasi kah? Apa mau pakai portofolio kah? Atau mau pakai peer assessment atau self check, ya itu bisa. Itu tergantung apa namanya tujuan dari pembelajaran kakak itu apa, ya. Kemudian setelah membuat asesmen, kemudian baru membuat merancang kontennya, konten pembelajarannya itu mau pakai apa, ya. Apa kontennya mau apa namanya senam kah, senam irama, ya permainan tradisional. Kemudian memperhatikan diferensiasi. Nah, kita di sini kan sebelumnya sudah membahas mengenai diferensiasi ya. Diferensiasi ada 3, diferensiasi daripada proses, diferensiasi daripada konten, dan produk yang dihasilkan. Ya, itu bisa diferensiasi itu disesuaikan dengan apa namanya kebutuhan daripada sekolah masing-masing seperti itu. Kemudian mengembangkan sumber belajar. Ya, sumber belajarnya itu dari mana aja, fasilitasnya itu apa aja, kemudian sumber daya yang dipakai itu apa aja. Nah, tentunya ini disesuaikan dengan apa? Dengan modul kemarin 1.2. Aset yang dimiliki sekolah itu apa aja, ya. Kalau misalnya fasilitasnya lengkap, ya, fasilitasnya lengkap, bagus, mumpuni, semua peralatan itu ada, ya kita bisa pakai semua fasilitas tersebut. Namun apabila ada fasilitas yang tidak ada, itu bisa disesuaikan. Misalnya dengan membuat modifikasi dalam suatu permainan, ya, yang tadinya rencananya harusnya main sepak bola main full team, ya, ini dirubah menjadi karena tidak punya lapangan luas ataupun bolanya hanya satu, kemudian gawangnya pendek, ya, tidak lebar, itu bisa dibuat modifikasi dalam permainannya seperti itu. Peraturannya pun bisa diubah, ya. Kemudian setelah itu menyusun langkah-langkah daripada pembelajaran tersebut. Langkah-langkahnya mau apa? Misal dari aktivitas kita yang biasa kita lakukan, misal dari awal seperti biasa kita pemanasan, ya, dari awal berdoa, kemudian apa namanya pemanasan, ya, pemanasan mau pakai apa? Apakah mau pakai games atau pakai ice breaking, ya. Kemudian persepsi terhadap materi sebelumnya yang sudah dilakukan itu apa, dikaitkan dengan materi yang akan dilakukan. Kemudian setelah itu masuk ke kegiatan inti. Di kegiatan inti apakah ada pengembangan keterampilan individu, ya, yang tadinya sudah bisa apa, yang belum bisa apa. Nah, kemudian dibagi kelompok. Dalam kelompok kecil itu diberikan tugasnya apa, di setiap kelompok suruh ngapain. Biasanya, nah di sini bisa juga dimasukkan diferensiasi proses. Misal kelompok yang sudah mahir dipisah dengan kelompok yang belum mahir,
untuk diberikan treatment berbeda itu bisa seperti itu. Untuk kelompok yang sudah mahir diberikan treatment yang apa? Yang lebih menantang ya. Yang lebih membuat mereka merasa tertantang karena mereka untuk gerakan dasar sudah bisa, misal seperti itu. Kemudian menyusun rencana keselamatan ya. Tentunya juga selain proses pembelajaran yang baik, kita juga harus mengimbangi dengan rencana keselamatan untuk anak-anak kita. Contoh misalnya pada saat materi renang ya. Materi renang anak-anak yang sudah bisa oke, bagus. Dia bisa di kolam yang setinggi dada mereka ya. Akan tetapi kalau untuk anak-anak yang belum itu kan tidak mungkin ya. Kita bagaimana guru PJOK menyusun siasat ya ataupun membuat perencanaan untuk keselamatan anak-anak seperti itu. Ya, selanjutnya agenda kita sesi ini yaitu yang pertama langkah-langkah dari perencanaan pembelajaran dengan model backward design. Kemudian yang kedua menganalisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan backward design. Ya. Kemudian selanjutnya di sini ini agenda kita ya. Dari awal saya bilang saya sampaikan di grup ya. Di awal kita untuk memahami kegiatan daripada tatap maya ini, kakak-kakak harus melakukan pembelajaran yaitu tadi asinkron atau elaborasi isi selama 1 JP, yaitu membaca ataupun melihat apa namanya untuk meninggalkan jejak ya. Kemudian yang kedua itu kuatkan pemahaman tata maya. Nah, setelah masuk ke elaborasi, baru tuh kita masuk ke tatap maya. Namun sebelum tatap maya dimulai yang 2 JP ini, kakak-kakak itu diharapkan yang kemarin itu saya sampaikan itu mengupload RPP di apa namanya di LMS ya. Di sini sudah ada yang mengupload RPP kah? Kakak-kakak? RPP. Belum. Itu RPP Belum semuanya. ya? RPP-nya RPP atau modul Kak? Boleh milih salah satu. Nah, ini coba saya share ya. Nah, di sini 1.6. Ini udah semua. Ini udah Kak 1.5 untuk referensi Kak Rus sama Kak Tri belum. Terus nah 1.6 ini RPP nih Kak. Nah, ini RPP yang kemarin saya sampaikan di grup ya. Jadi mengupload RPP, RPP-nya RPP apapun yang punya kakak, yang pernah kakak buat, yang pernah kakak laksanakan pembelajarannya, itu bisa pakai RPP itu, nggak masalah. Nah, nanti jadi setelah kakak mengupload RPP, nanti setelah sesi tatap maya ini, itu ada sesi lakukan. Nah, dilakukan itu kakak-kakak juga kembali mengupload RPP kakak-kakak yang sudah diperbaiki setelah kakak-kakak mengikuti sesi tatap maya ini. Ya, mulai dari desainnya, asesmennya, ya, itu dilengkapi seperti itu. Nah, ini di sini nanti ngupload RPP-nya lagi di sini di LMS kakak-kakak semuanya. Ya. Di sini yang udah ngupload RPP awal itu Kak Aziz, Kak Yudi, Kak Ade, dan Kak Triwahono. Itu yang sudah mengupload RPP awal. Itu. Nanti RPP yang atau modul yang sudah diperbaiki itu diuploadnya setelah kita tatap maya ini seperti itu. Paham nggak sampai sini Kak? Kalau nggak paham boleh ditanyakan. Nah ini setelah kita melakukan sesi tatap maya, RPP yang sebelumnya itu diperbaiki dan diupload lagi di sesi lakukan ya, peserta mengembangkan atau memperbaiki RPP atau modul ajar berdasarkan hasil analisis dan disesuaikan dengan
backward design. Apakah itu LPP yang Kak buat sudah sesuai dengan backward design? Kalau sudah, boleh langsung diupload. Kalau misalnya hasil analisa Kakak itu belum, itu berarti silakan untuk diedit sesuai dengan backward design. Kemudian yang terakhir, seperti biasa, di akhir refleksi, membuat refleksi, kemudian diupload juga ke LMS, seperti itu. Nah, selanjutnya kakak-kakak, saat saya mengajar, ya, saat saya akan mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan ketika merencanakan pembelajaran. Di sini ada yang bisa menjawab? Ya. Kira-kira apa yang perlu dipertimbangkan? Saat membuat perencanaan pembelajaran. Oke, baik. Nah, ini jadi saat membuat perencanaan pembelajaran ada 3 hal komponen utama yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran, ya. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, yang kedua adalah asesmen, ya. Yang ketiga adalah aktivitas pembelajaran. Ya. Banyak di antara guru-guru PJOK yang kadangkala itu terlupa akan asesmen, ya. Asesmen dalam pembelajaran. Padahal asesmen dalam pembelajaran itu sangat penting, ya. Karena asesmen di pembelajaran itu termasuk dalam asesmen formatif, ya, yang isinya adalah asesmen as learning ataupun asesmen for learning, yang di mana asesmen tersebut digunakan untuk kita sebagai guru PJOK membuat ataupun mengevaluasi hasil belajar peserta didik ataupun mengevaluasi strategi pembelajaran yang kita lakukan. Apakah sudah sesuai, apakah sudah tepat dengan tujuan pembelajaran. Itulah fungsinya asesmen. Jadi asesmen bukan hanya asesmen sumatif, ya. Bukan hanya asesmen sumatif, tapi asesmen ketika dalam proses pembelajaran itu juga sangat penting untuk membangun proses pembelajaran yang lebih bermakna kepada peserta didik. Kemudian yang terakhir adalah aktivitas pembelajaran. Baru itu yang ketiga. Nah, kadangkala kita ketika di di lapangan, ya, ketika dalam prosesnya kita seringkali melupakan akan 2 hal tadi, ya. Kemudian pada saat di lapangan kita langsung menuju ke aktivitas pembelajarannya. Setelah tahu aktivitas pembelajarannya mau ngapain, ya, baru kita membuat asesmen dan tujuan. Kadang kan terbalik seperti itu, ya. Ya. Yang sering kita temui di lapangan. Entah karena pada saat membuat perangkat pembelajaran itu diburu-buru sama kepala sekolah, ya, ataupun kurangnya waktu untuk membuat perangkat itu sendiri, karena kan kita sebagai guru PJOK kan lebih banyaknya, ya, bukan hanya guru PJOK tapi guru, ya, semua guru lebih banyaknya diproses, ya, bukan hanya pada saat perencanaan, ya. Oleh karena itu kadang kan dibalik tuh aktivitasnya dulu, mau ngapain kita, misal hari ini mau main bola basket misal, main dulu tuh bola basket, langkah-langkahnya seperti ini, anak-anak disuruh line up, anak-anak disuruh syuting. Nah, minggu depannya baru kita pikirkan, nah kemarin habis line up, habis syuting, terus minggu depan penilaiannya mau apa ya? Nah, biasanya kan seperti itu kan. Penilaiannya mau apa ya? Penilaiannya ini aja lah, suruh syuting aja, syuting 10 kali masuk berapa, atau under basket 10 kali dapat berapa poin, seperti itu. Atau dibuat rubriknya.
gerakannya udah bagus apa belum, gerakannya udah sesuai belum tangannya, kakinya ketika memompa bola, kemudian lompatannya itu baru dibuat pada saat padahal aktivitas pembelajarannya itu sudah dilakukan minggu lalu. Kita baru membuat asesmennya untuk minggu depan. Otomatis kalau misalnya kita sudah baru membuat asesmennya, otomatis tujuan pembelajarannya juga ya akan mengikut dari asesmen tadi, ya. Tujuan pembelajarannya berarti karena asesmennya untuk menilai gerakan syuting, ya berarti tujuan pembelajarannya otomatis akan menilai gerakan syuting kan? Tidak mungkin akan berubah menjadi menilai gerakan passing seperti itu kan? Nah itu akan otomatis ketika kita, aktivitasnya dulu mau ngapain? Asesmen akan mengikuti aktivitas. Begitu juga tujuan pembelajaran juga akan mengikuti aktivitasnya mau ngapain, seperti itu. Nah ini paradigma inilah yang menjadi kebimbangan di PJOK, bahkan isu-isunya itu udah sampai nasional lah ibaratnya seperti itu. Ya. Nah, ini yang paradigma inilah yang bagaimana daripada pemerintah itu ingin membantu kita sebagai guru PJOK untuk melakukan proses dengan lebih baik, dengan lebih terarah. Ya, seperti ini tadi contoh kecilnya. Jadi di perencanaan pembelajaran kita di awal harus membuat tujuan pembelajarannya mau apa. Misal kalau misalnya mau passing, ya, misal peserta didik melakukan aktivitas passing secara berpasangan dalam jarak 5 meter. Itu berarti kan nanti asesmennya harus asesmen passing dong, ya, bukan asesmen shooting. Nah, kemudian aktivitas pembelajarannya berarti aktivitas pembelajaran mengenai passing. Nah, seperti itu, Kak. Jadi di balik kita buat tujuan dulu, asesmen baru aktivitas. Jangan kita membuat aktivitas dulu, baru asesmen nantilah mengikuti setelah aktivitas, otomatis tujuannya juga akan mengikuti seperti itu. Sampai di sini, insya Allah saya yakin kakak karena sebagai pelaksana langsung saya yakin juga pasti kakak juga paham akan hal ini. Ya. Jadi yang penting adalah rangkaian kegiatannya, ya. Jadi kalau misalnya backward design itu dimulai dari ujung yang akan dicapai dan kemudian mundur ke belakang sampai dengan pada titik di mana kita akan mulai, ya. Akan mulainya kan di proses aktivitas pembelajaran. Nah, berarti dimulai dari ujungnya adalah tujuan pembelajaran. Seperti yang saya sudah jelaskan, tujuan dulu membuat asesmen dan kemudian aktivitas pembelajaran. Nah, di aktivitas pembelajaran ini ada langkah-langkah pembelajaran, strategi yang akan dipakai itu apa strategi berkelompok, atau strategi yang lainnya, seperti itu. Nah, sekarang merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design, berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang ingin kita ajarkan. Ya. Jadi, sudah jelas berarti fokusnya adalah tujuan akhirnya adalah berdasarkan kebutuhan peserta didik. Nah, kalau membahas kebutuhan berarti kan di sini seharusnya kita sebagai guru harus melaksanakan asesmen diagnostik awal terlebih dahulu. Ya. Kemudian peserta didik dibandingkan apa yang ingin kita ajarkan. Maksudnya daripada kita memilih apa yang ingin kita ajarkan, lebih baik kita mengutamakan kebutuhan peserta didik seperti itu. Nah, selanjutnya mari kita bahas tahapan backward design dalam satu perencanaan pembelajaran. Ini secara urutan ya, Kak. Jadi di awal ini adalah ada tujuan pembelajaran, ya. Jadi ini contohnya diambil dari fase B, ya. Fase B itu berarti SD ya, Kak. SD, ya. Nah, elemennya adalah terampil bergerak, kemudian capaian pembelajaran adalah peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak, ya. Kemudian setelah tahu capaian pembelajarannya, kita turunkan dari capaian tersebut menjadi tujuan pembelajarannya. Yaitu tujuannya adalah peserta didik mendemonstrasikan suatu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut, ya. Nah, di sini kan memperagakan konsep gerak. Nah, konsep gerak yang diambil adalah konsep gerak senam irama, seperti itu. Ya.
dilakukan dengan transisi yang lembut. Ya, ini adalah contoh dari tujuan pembelajaran yang diambil dari CP-nya. Terus apa yang harus dilakukan ketika membuat tujuan pembelajaran? Ya, yang harus kita perhatikan adalah ini apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pembelajaran. Nah, ini yang harus diperhatikan untuk membuat tujuan ini, ya. Apa yang harus diketahui dan dikuasai di akhir pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik, ya. Maksud jelas dan spesifik ini tadi, kalau misalnya CP ini kan belum jelas, ya, mau olahraganya itu apa? Nah, di tujuan pembelajaran ini, itu kita buat jelas. Oh, rangkaian kegiatannya, rangkaian gerakannya, rangkaian gerak senam irama, ya. Kemudian dilakukan dengan transisi yang lembut. Nah, itu kan jelas. Kita pada saat penilaian nanti, berarti itu yang dinilai, seperti itu. Kemudian perlu menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, ini biasanya berupa rubrik, ya, berupa rubrik untuk penilaian nanti. Kriteria dia dikatakan mencapai tujuan pembelajaran itu dikatakan mencapai itu ketika menguasai apa saja, apakah gerakannya benar, transisinya sudah lembutkah, apakah masih kasar, seperti itu. Terus pemahaman geraknya, ya. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah membuat asesmen pembelajaran, ya. Ini di fase B melanjutkan yang tadi, ya. Nah, setelah kita membuat tujuan pembelajaran, yaitu tujuan pembelajarannya yang tadi peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerak senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Nah, untuk tujuan pembelajaran ini, ya, kira-kira asesmen pembelajaran yang tepat yang mana? Menurut kakak-kakak, ya, yang perlu diperhatikan adalah ini, bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran, ya. Asesmennya pakai yang mana supaya kita mengetahui peserta didik telah mencapai tujuan daripada pembelajaran. Kira-kira menurut kakak-kakak yang mana, Kak? Gambar A, gambar kiri atau kanan? Kalau gambar kiri ini berarti asesmen dengan pertanyaan dan jawaban pilihan ganda. Ya, kalau yang kanan ini asesmen dengan menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian gerakan senam irama. Kira-kira yang mana? Sebelah kanan, Kak. Gambar orang. Ya, oke, ya benar. Jadi sudah jelas ya, Kak. Karena kita juga dilemanya kadang-kadang kita aktivitasnya, kegiatannya itu di lapangan, praktik, namun pada saat ujian ataupun asesmen, itu asesmennya asesmen kognitif atau pengetahuan. Nah, itu kan sangat timpang. Nah, itu juga menjadi tanggung jawab kita, ya, sebagai guru PJOK untuk bagaimana sih membuat asesmen yang lebih sesuai dengan yang dibutuhkan, ya. Karena kan di sini tujuannya adalah menilai satu rangkaian gerakan senam irama. Berarti asesmennya harus menggunakan senam irama tersebut, performanya yang dilihat. Nah, performa tersebut menggunakan rubrik, ya, menggunakan rubrik penilaian yang jelas. Ya. Baik, selanjutnya. Nah, yang ketiga, aktivitas pembelajaran, ya. Ya, setelah tahu tujuannya, setelah tahu asesmennya, ya. Setelah itu kita membuat aktivitas pembelajarannya itu mau seperti apa, langkah-langkah pembelajarannya mau seperti apa, strategi pembelajarannya itu mau seperti apa. Dan perlu diperhatikan adalah aktivitasnya itu harus dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Ya, mencapai tujuan ini berarti aktivitasnya adalah aktivitas gerak senam irama. Kemudian aktivitas ini harus menyenangkan, ya, membangun komitmen, ya, engaging, membangun komitmen, kemudian sesuai dengan perkembangan anak, ya. Misal kalau misalnya anak TK, anak SD, kira-kira senam yang cocok senam apa. Kemudian kalau anak SMA, itu senam yang cocok senam apa. Nah, seperti itu harus
disesuaikan. Kalau misalnya anak SMA misal dikasihnya senam senam anak SD, itu kan pasti mereka nggak mau melakukannya. Nah, itulah kita harus bisa menyesuaikan hal tersebut. Nah, kemudian aktivitas apa yang dapat mencapai tujuan yang dinilai dengan asesmen pembelajaran di atas. Nah, kakak di sini tinggal menyesuaikannya saja. Misal dibagi per kelompok untuk melakukan satu gerak senam irama. Kemudian setelah dibagi kelompok, dikumpulkan dalam satu kelompok besar, kemudian kita mencoba senam irama secara bersama. Itu bisa juga seperti itu dalam prosesnya. Desain mundur, backward design, ya. Itu tadi sudah kita bahas berkali-kali, mulai dengan tujuan pembelajaran, kemudian mengembangkan asesmen pembelajaran, kemudian merencanakan kegiatan pembelajaran, ya, aktivitas ataupun langkah-langkah pembelajaran, mengembangkan asesmen. Itu. Jadi mulai dari pertama, kedua, dan ketiga harus berurutan, tidak boleh terbolak-balik, ya. Jadi harapannya nanti di sini kakak-kakak, saya juga, ya, bisa sama-sama memahami akan hal ini. Jadi nanti ketika ini menjadi pegangan guru PJOK, Kak. Mungkin siapa tahu di sekolah kakak itu ada monef, ya. Kemudian ada kunjungan pengawas, ya, atau supervisi dengan kepala sekolah. Ya ini pegangan kita, pengetahuan ataupun konsep yang guru PJOK harus harus pahami bersama, ya, supaya jangan sampai kita di sekolah itu bisa dibilang kalau bisa menjadi andalan lah ibaratnya, menjadi andalan sekolah ketika ada monef, ataupun ada kegiatan-kegiatan ekstra seperti itu. Karena kalau misalnya konsep kita bisa dipercaya, otomatis kalau misalnya kita sudah bisa menjadi guru yang dipercaya oleh pimpinan ataupun oleh pengawas, insya Allah hal lain juga akan dipercayakan kepada kita, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini setelah kita menyusun kegiatan pembelajaran, langkah lain yang harus diperhatikan yaitu nomor 4, yaitu tadi memperhatikan diferensiasi. Nah, diferensiasi proses itu bisa diadakan pada saat pada saat proses pembelajaran, pembagian kelompok dan lain sebagainya. Kemudian diferensiasi konten yang diberikan itu bisa di awal. Misal anak-anak ditunjukkan video dulu atau diberikan gambar-gambar, ya, gambar-gambar contoh, ataupun ditunjukkan peraga. Misal ada rekan atau kawan yang sudah mahir, itu bisa menjadi peraga. Nah, itu adalah salah satu pilihan untuk konten seperti itu, untuk contoh, ya, sebelum kita masuk ke materi inti. Kemudian mengembangkan sumber belajar, ya, fasilitas dan sumber daya lainnya. Ya, ini disesuaikan tentunya dengan aset yang ada di sekolah, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian menyusun langkah-langkah pembelajaran, kemudian menyusun rencana keselamatan. Nah, kemudian kenapa desain mundur, backward design? Kenapa harus pakai desain ini? Ya, itu pasti, ya, saya dulu juga bertanya-tanya kenapa harus pakai desain ini sih? Orang kalau kita ngajar biasa aja, anak-anak udah seneng kok, ya kan? Pasti kita akan ada pikiran seperti itu. Saya pun dulu juga punya ego akan seperti itu. Nah, alasannya adalah karena memulai dari tujuan akhir, ya, backward design ini memulai dari tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik, ya, supaya pembelajaran kita itu nggak acak-acakan lagi. Kemudian backward design menjadi penerjemah kakak guru PJOK dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan, ya.
Ingat, poinnya adalah diawali dari tujuan, ya, baru ke asesmen dan langkah-langkah seperti itu. Kemudian selanjutnya, kita akan mampu menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif peserta didik, ya. Karena dengan model ini kita akan mampu menciptakan pembelajaran yang bermakna, ya. Anak-anak itu jadi terbawa alur. Oh, ternyata karena dia tahu tujuan pembelajarannya itu apa pada saat proses pembelajaran hari itu, dia akan mampu mengikuti alur. Oh, setelah ini pasti ini. Tujuannya nanti ini, seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke analisis, ya. Analisis dari ini tadi, perencanaan pembelajaran yang kakak-kakak buat. Ya, di sini diharapkan kakak-kakak ya, menyiapkan RPP ya, menyiapkan RPP masing-masing ya. Kemudian nanti jangan lupa Kak, saya ingatkan ya, supaya RPP-nya nanti di-upload di LMS. Ya. Di formatnya, bentar, saya sambil memberikan contoh. Nah, perlu diingat Kak, jadi, nah di sini, ya, di elaborasi ini kemarin kakak-kakak diminta untuk membaca, kemudian dikuatkan pemahaman yang C, ya, kakak-kakak diminta untuk mengisi survei, ya, di sini. Ya, jadi nanti diharapkan yang belum, silakan untuk bisa mengisi surveinya di sini. Nah, setelah itu baru kita masuk ke meet hari ini, ya, meeting hari ini. Oh ya, ini lupa, perencanaan pembelajaran diupload di sini Kak. Maaf. Nah, di sini modulnya dikirim di sini. Nanti di sini ada tempat mengirimnya, ya, tempat untuk mengirimnya. Maaf ini kalau ini tampilannya tampilan saya ya. Ya. Nanti di sini harusnya ada kerjakan tugas warna biru di sini. Nah, kakak bisa upload RPP atau modulnya di situ. Ya. Setelah itu kita masuk ke sini. Ya. Kegiatan hari ini adalah tatap maya. Kemudian setelah tatap maya kakak-kakak ya itu mengupload maksimal tanggal 18 itu per RPP ataupun menyempurnakan modul ajar ya berdasarkan hasil analisis ya pada sesi sinkronus ataupun tatap maya bersama dengan fasilitator dan mengunggah hasil perbaikan RPP sesuai dengan langkah-langkah backward design. Pada bagian lakukan ini ya modul 1.6 perencanaan pembelajaran PJOK ini akan menjadi bagian awal dari penilaian aksi nyata di akhir paket modul 2 ya. Jadi nanti modul 2 kakak-kakak akan membuat aksi nyata. Itu. Nah, di sini silakan upload RPP, modul ajar ataupun RPP yang sudah direvisi nanti. Seperti itu. Kalau sekarang yang belum mengupload modul ajar ataupun RPP yang pertama, silakan nanti diupload dulu Kak. Ya. Walaupun sudah telat itu nggak masalah ya. Tetap diupload saja, tapi diusahakan semoga nanti kedepannya
itu usahakan diuploadnya pada saat due date, Kak. Jadi kalau misalnya dimintanya tanggal 18, jadi usahakan kalau bisa tanggal 18 itu di-upload. Nah, seperti itu. Karena kan ini kan hanya diminta upload RPP yang sudah ada saja. Ya. Tidak membuatnya lagi. Upload yang sudah ada, kemudian nanti diperbaiki. Ya. Oke, baik. Setelah ini, kakak-kakak akan menjawab beberapa pertanyaan refleksi ya. Seperti biasa nanti kita akan menjawabnya di Jamboard ya. Jamboard yang akan saya share. Kemudian eh, kakak-kakak diharapkan untuk mengisinya semua karena saya cek kemarin di Figma di Jamboard itu banyak itu Kak yang belum mengisikan seperti itu ya. Ini saya share apa namanya Jamboardnya setelah ini. Silakan kakak-kakak boleh join ke Figma, kemudian tuliskan refleksi yang sudah disiapkan. Nah, di sini ada 4 pertanyaan, Kak. Ini satu pertanyaan pertama, kemudian ini pertanyaan kedua, yang ini pertanyaan ketiga, dan yang ini pertanyaan keempat. Untuk yang pakai handphone, silakan boleh ini aja, apa namanya, mengupload, mengirimkan di kolom chat. Nanti saya bantu salinkan atau pindahkan. Kak Ahmad Nur Wahid dan Kak Isro Aziz yang sudah masuk ke Figma, silakan. Yang lainnya juga ditunggu di di kolom chat ya. Gak apa-apa nanti saya bantu memindahkan gak apa-apa.
Kak Rizky. Ya kan? Di Pigmanya tempatku tampilannya kok kecil banget ya. Di pakai laptop atau pakai apa, Kak? Pakai laptop, Kak. Di ini Kak, di zoom, dilebarin pakai 2 jari. Izin Kak, masih Dilebarin. muter-muter belum bisa kebuka ternyata. Oh iya. Kakak yang pakai handphone juga ngisinya di kolom chat ini ya, kolom chat Google Meet supaya apa namanya terbaca. Jadi kalau di Google Meet ini kita semua terbaca. Ini Kak, benar. Benar. Sekarang udah agak mending nggak Rizky? Kayak mana Kak? Sekarang udah agak mending, kotaknya bisa diperbesar. Tadi kecil banget. Iya, yang penting jangan terlalu besar Kak. Ini Kak Aziz kegedean Kak. Saya bantu. Kalau misalnya kolomnya hilang, klik lagi aja di sini. Apa di sticky note-nya diklik lagi aja. Kak Rusliadi, peserta didik bisa mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai dengan yang direncanakan. Ini berarti nomor 1 ya Kak? Ini ditambahin nomor biar ini. Ya, ya, ya. Oke, saya bantu masukin.
Ini siapa ini? Guru mengamati. Nomor 2, kita bisa lihat peserta didik bisa mengikuti dengan kita mengamati proses yang dilakukan sesuai dengan rencana yang direncanakan. Oke, nomor 2, Kak. Oke, Kak Lutfi udah, Kak Rusli udah, Kak Lutfi, Kak Ahmad udah. Mungkin kakak yang lain bisa sambil mengisikannya di kolom chat kita ya, kolom chat Jimit ini. Nanti saya bantu pindahkan kayak punyanya Kak Rusli. Kak Rizky, Ya Kak? punya aku susah banget, tolong dirapihkan ya. Kayak mana Kak? Punya aku susah itu loh, nomor 2 kok kecil banget, kadang kotaknya yang kecil, kotaknya udah besar, kadang tulisannya yang kecil. Tuh, Ini. iya, Oh ini Kak, ini size-nya di sini nih. size-nya di situ. Nah, kita pakai large saja. Terus kalau ngatur kotaknya gimana? Tinggal tarik aja ya. Digeser aja gini. Oke deh. Nggak apa-apa kan nanti saya bantu apa ngeditin di sini. Ini saya bantu ngedit tuh. Heeh. Saya bantu Berarti editin. yang merapihkan gitu ya. Iya.
Izin Kak, saya mau ngisi yang Ya, nomor 2 itu notifnya di mana Pak? yang mengisi yang nomor 2, ini kan Itu yang nomor 1 Kak. Oh ini ya. Oh yang masih warna yang sama Pak ya. Oh ini, Tulisannya banget nggak kelihatan, digedein susah. nanti saya yang edit aja Kak. Yang nomor 2 sebelah mana Kak Aziz? Ini ya? Mau saya isi Kak. Oh di situ ya. Oke Oh oke. iya. Yang nomor 2 sini Kak. Ini kan ada tulisan ini. Nomor 2. Oke, siap. Bagaimana cara kakak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Sebenarnya kakak kalau misalnya ukurannya kecil, nanti digedeinnya pakai di sini nih Kak. Nah di sini. Ini ujung sini tinggal diklik, diseret gitu. Nggak bisa tau Nah, Kak, ini bisa tempatku tampilannya beda tau Kak. beda. Nggak kayak gitu. Tuh Kak, Rizky punya aku nomor 3 udah. Nomor 3 di mana Kak? Nomor 2. Itu nomor 2 Kak. Ini kan. Sama Kak. Juga tempat saya juga tampilnya tidak sama. Yang kuning Susah memanjang juga. punya aku tuh Kak. Kok panjang kayak gini ya? Beda sama punya Kak Rizky, tampilan itu beda. Punya Pak Isra aja juga.
Ini mah ini di spasi ini Kak. Kayak gini kan Kak? Ini punya Kak Ahmad ini. Itu yang Udah. jawaban nomor 3 Kak. Iya, udah ini. Punya aku yang kuning itu nomor 3 Kak, bukan pencapaiannya tapi ininya apa? Mempertimbangkan perkembangan minat Oh, sus. sini. Nomor 2 punya aku yang warna pink itu. Oh iya. Enggak. Pergi. Thank you. Ya. Oke, Kak Triwohono nomor 1, 2, 3, 4. Saya bantu pindahkan. Kegedean ini Kak Aziz.
Bisa. Baik kakak-kakak, sembari mengisi ya, kita sembari lanjut. Nah di sini setelah ini ya, setelah kakak-kakak membuat refleksi tadi, ya itu adalah analisis. Jadi refleksi yang barusan kakak-kakak buat itu adalah analisis kakak-kakak terhadap bagaimana sih perencanaan pembelajaran yang selama ini dibuat. Ya. Apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar yang kakak-kakak buat itu diawali dengan mengidentifikasi capaian ataupun tujuan dari pembelajaran. Ya. Kalau misalnya belum, berarti silakan nanti diperbaiki. Nah, kemudian di-upload kembali di tugas lakukan, seperti itu. Nah, selanjutnya, bagaimana sekarang merumuskan tujuan pembelajaran dengan metode ABCD, yaitu audience, behavior, kemudian condition, and degree. Ya. Audiens itu berarti adalah peserta didik itu sendiri, kemudian behavior itu adalah apa yang peserta didik lakukan, ya, misalnya menendang bola, melempar, dan lain sebagainya. Kemudian condition itu situasinya seperti apa? Apakah situasinya itu adalah situasi
berpasangan atau individu ataupun situasi di dalam kelompok, ya, seperti itu. Itu adalah condition, ya, situasi. Kemudian selanjutnya degree, ya. Degree itu berarti adalah apa namanya? Tantangan yang harus dihadapi oleh peserta didik, ya. Misal dalam waktu 5 menit dengan jarak 5 meter dan lain sebagainya. Itu adalah degree, tantangan yang dihadapi, ya. Ya. Nah, kakak-kakak, apa namanya? Bentar, sambil sembari nunggu azan ya. Ya. Baik kakak-kakak, sembari kita lihat ya, sembari kita lanjut. Jadi di sini kan sudah tadi sudah saya jelaskan, audiens itu adalah peserta didik itu sendiri, ya. Misal contoh kata-kata yang digunakan adalah peserta didik mampu, ya, atau peserta didik dapat, ya. Ini adalah kata-kata yang sering digunakan ketika merumuskan tujuan pembelajaran. Kemudian behavior. Behavior itu perilaku yang diharapkan dari peserta didik. Misal memukul, menendang, menggiring, mengumpan, dan menahan serangan. Kemudian condition itu adalah kondisi ketika di lapangan, apakah berpasangan, berkelompok, apakah dalam suatu permainan, ya, apakah di lapangan ataupun di kelas dan lain sebagainya. Kemudian degree itu menunjukkan performa ataupun kriteria level, ya. Contohnya misal dari jarak 3 meter, kemudian melakukan selama 10 detik tanpa terjatuh, itu adalah bagian contoh dari degree, ya. Ada neneknya Kemudian emangnya. untuk contoh, Ya. ya, ini Imam penting ya. ya Kak, kita bersama-sama. Jadi kalau misalnya membuat tujuan pembelajaran itu harus ada poin-poin itu tadi, poin A, B, C, D, ya. Hanya itu apa namanya? Audience, kemudian B-nya behavior, kemudian C-nya condition, dan D-nya degree, ya. Nah, ini kita sama-sama belajar, ya. Kita lihat contohnya. Seperti ini misal, peserta didik mampu berpindah tempat, ya, di dalam lapangan 10 kali 20 meter menggunakan kaki, ya, setidaknya 3 cara yang berbeda tanpa menyentuh teman yang lain. Ya, ini contoh. Jadi behaviornya, audiensnya itu peserta didik. Behaviornya adalah berpindah tempat. Kemudian conditionnya adalah di lapangan 10 kali 20 meter menggunakan kaki. Kemudian degree-nya adalah setidaknya 3 cara yang berbeda tanpa menyentuh teman yang lain. Ya, itu adalah contoh. Nah, kemudian contoh yang lain, misal nih, kita sama-sama pahami bersama,
peserta didik mampu berganti posisi sesuai dengan posisi bola dalam permainan basket menggunakan zona pertahanan 2-1-2. Ya. Audiensnya sudah jelas. Audiensnya adalah peserta didik. Ya. Kemudian behaviornya adalah berganti posisi, kemudian conditionnya adalah dalam permainan bola basket. Ya. Kemudian degree-nya itu adalah berganti posisi sesuai dengan posisi bola, ya. Kemudian contoh yang lain ini, nah misal ini, misal peserta didik mampu bekerja sama dalam tim, ya, ketika bermain futsal 2x10 menit, ya. Audiensnya peserta didik, kemudian kondisinya itu berpermainan futsal. Kemudian apa namanya, behaviornya bekerja sama, kemudian degree-nya itu dalam waktu 2x10 menit. Ya seperti itu. Jadi itu adalah contoh membuat apa namanya, tujuan pembelajaran sesuai dengan metode ABCD, ya. Itu bisa kita gunakan, ya. Bisa kita gunakan dalam membuat tujuan pembelajaran kita ketika akan membuat perencanaan pembelajaran, seperti itu, ya. Jadi supaya bisa kita pahami bersama, ya, bisa kita lakukan. Nah setelah ini, ya, kakak diharapkan untuk menyesuaikan perangkat pembelajaran yang telah dibuat dengan metode ataupun model backward design, ya. Dengan metode atau model backward design. Ini tadi, ya. Kakak akan bekerja secara mandiri, menyempurnakan, ya, modul ataupun RPP berdasarkan hasil analisis pada sesi sinkronus, ya. Kemudian RPP-nya ataupun modulnya yang telah diperbaiki itu bisa disesuaikan dengan model backward design, ya. Kemudian diupload kembali di LMS, ya, pada bagian lakukan modul 1.6 perencanaan pembelajaran PJOK, ya. Nah, nantinya ini akan menjadi RPP KKK untuk membuat aksi nyata, ya. Aksi nyatanya kita adalah membuat video pembelajaran KKK ketika di sekolah, seperti itu. Bersama dengan perangkat tugas yang lain. Mungkin sampai di sini kakak-kakak, mungkin ada yang ingin ditanyakan, ya? Cukup. Cukup? Izin bertanya Kak. Oke, monggo Kak. Itu untuk penguploadan RPP itu untuk 1 kali tatap muka atau untuk keseluruhan Kak? Boleh 1 tatap muka, boleh juga per CP, ya. Boleh 1 tujuan ataupun boleh 2 tujuan pembelajaran, misal 2 pertemuan boleh, nggak apa-apa. Tapi kan nanti ketika membuat video pembelajarannya itu dikasih tanda ini aktivitas untuk pertemuan yang pertama ataupun aktivitas untuk pertemuan yang kedua di videonya, seperti itu. Jadi nanti tinggal disesuaikan aja. Terus untuk pembuatan video itu apa setelah kita tatap muka apa sebelumnya Kak? Untuk pembuatan video Kak, jadi videonya itu kan kalau untuk video yang apa namanya, video yang 30 menit itu sebelum tatap muka, ya. Jadi nanti di modul 2, tapi itu di modul 2, modul 2.1, ya. Itu videonya hanya 30 menit tapi video apa adanya, ya. Bisa dibilang nanti akan ada yang namanya apa ya, bisa dibilang nanti untuk compare ketika kakak sebelum dan sesudah mengikuti tatap muka, seperti itu, ya. Di awal video 30 menit, hanya 30 menit saja, ya, yang diupload. Nanti di modul 2
2.1 kalau nggak salah. Nah, kemudian setelah tatap muka, ya, tatap muka itu kan modul 2.1 sampai dengan 2.5, ya, selama seminggu itu 2.1 sampai dengan 2.5 itu selesai, ya. Jadi 5 modul itu selesai dalam waktu seminggu. Nanti setelah itu kakak membuat aksi nyata. Nah, nanti aksi nyatanya itu adalah perbandingan setelah kakak mengikuti kegiatan tatap muka gitu. Jadi nanti video awal sama video yang kedua ya pasti akan berbeda. Pasti insya Allah saya yakin akan jauh lebih berbeda dibandingkan dengan video yang pertama. Seperti itu. Tatap muka nanti tanggal 27 Kak, jangan lupa. Nanti ada apa namanya? Ada surat ya kemarin saya share di grup itu nama-nama itu untuk membuat SPT-nya. SPT-nya untuk kakak-kakak izin ataupun berangkat mendapatkan izin dari kepala sekolah gitu. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Kak, itu tatap mukanya sampai tanggal 2 ya Kak ya? Iya Kak, tatap mukanya itu sampai dengan tanggal 2 November. Tanggal 2 November. Itu sehari full Kak? Kalau ngelihat gelombang 1 kemarin sih nggak ini apa namanya sampai asar kalau nggak salah dari pagi. Berarti dimulai di hari Minggu Kak ya, tanggal 27 itu. Di hari Minggu itu kalau nggak salah cuma pembukaan Kak, pembukaan bersama. Terakhir Gelombang Sabtunya ya 2 Kak ya? se-Lampung. Gimana Kak? Terakhir hari tanggal 2 itu hari Sabtu ya Kak ya? Iya, tanggal 2 hari Sabtu. Tapi biasanya nggak sampai kalau yang hari terakhir itu cuma apa? Nggak sampai sore. Biasanya cuma menjelang penutupan aja. Soalnya bareng ini Kak sama Ukin ya Kak. Pengambilan Ukin, video, Kak. Pengambilan Ukinnya kan video. ini Kak. Pengambilan Ukinnya Ukin kita, video. Ukin itu ini Kak, apa namanya? Ukin itu kita itu sebelumnya sudah bikin video. Jadi pas tanggal itu hanya menyematkan video yang sudah dibuat, yang Iya. sudah di apa namanya? Terakhir tanggal 10. Yang sudah di LMS. Iya. Yang mana? Ya terakhir itu tanggal 10 Kak. 5 hari biasanya, berarti tanggal 10 berarti iya, berarti tanggal 5 sampai tanggal 10 biasanya. Mungkin itu. Iya Kak, makanya bareng. Semangat. Berarti kalau Kak Tri ini apa namanya? Mending kalau saya Ukin saya itu video yang saya upload adalah video waktu PKG. Video aksi nyata waktu PKG kemarin. Iya. Nah, kalau menurut saya Kak Tri itu sekalian aja bikin video pembelajaran yang benar-benar gitu kan ibaratnya yang untuk Ukin sekalian untuk PKG ini itu bisa Kak. Saya juga pakainya video PKG kemarin. Oh iya Kak. Ya udah coba lihat besok Kak ya. Kalau Ya. pas momennya pas Kak. Ya pilih materi yang ini aja yang menurut kakak paling kak kuasai aja. Oke, siap. Jadi enak. Siap. Oh, nggak apa-apa. Baik kakak, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau cukup, ayo mohon kita sesi foto bersama di akhir ini. Semangat. Pak Badri, semangat Pak Badri. Kak Badri gimana kabarnya Kak Badri? Alhamdulillah agak sakit Pak. Kak, emang Kak Gintoro, gimana kabarnya Kak Gintoro? Ada nggak ini Kak Gintoro? Baik, Sehat, Kak? kabarnya baik. Alhamdulillah sehat Kak Gintoro. Amin, alhamdulillah sehat. Saya ini loh, apa namanya? Khawatir sama Kak Gintoro. Kalau misalnya ada apa-apa nggak apa-apa Kak, bilang aja ke saya insya Allah semaksimal mungkin pasti akan saya bantu kakak semuanya. Aman-aman, nggak ada apa-apa, Kak. Oke Kak, siap. Oke baik Kak, kita foto apa
gerak gayanya sekarang ini. Gini aja kali ya. Kayak momen Idul Fitri kali ya. Ya kayak gini. Oke. Ya gini ya. Oke, siap. Kak Ahmad Nur Wahid belum on sama Kak Gintoro. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, bentar. Saya kirim ke grup. Oke, terima kasih banyak kakak-kakak semuanya. Terima kasih banyak yang sudah meluangkan waktunya siang menjelang sore hari ini. Semoga kakak-kakak dan saya, kita semua mendapatkan keberkahan dan kesehatan ya. Amin. Mungkin bersama-sama kita tutup kegiatan ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak kakak-kakak semuanya ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya dan sampai jumpa di pertemuan tatap muka. Saya sudah nggak sabar ingin berjumpa dengan kakak-kakak semua. Baik, terima kasih kakak-kakak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.